Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam Imago Dei. Pada Minggu Prapaskah kedua ini, kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada pepatah yang berkata, hidup bagaikan roda pedati. Pepatah ini dialamatkan untuk setiap orang. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, beban berat dan terluka, agar tidak tenggelam dalam pahit dan getirnya hidup ini, agar mereka tetap tabah dan berharap bahwa mungkin suatu saat nanti mereka akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Pepatah yang sama juga dialamatkan bagi mereka yang mungkin sedang menikmati gemerlap hidup, bersenang-senang, merasa tidak kekurangan suatu apapun, agar mereka juga tetap sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Mungkin suatu saat mereka juga akan mengalami kesulitan dan tantangan. Maka dapat dikatakan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah perubahan ke arah mana? Apakah ke arah yang lebih baik, positif, atau ke arah yang negatif? Namun perubahan seharusnya membawa kita kepada kematangan dan kedewasaan. Pada masa Prapaskah yang kedua ini, Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus dan ketiga muridnya pergi ke Gunung Tabor. Gunung Tabor adalah tempat pewahyuan, tempat berdoa. Maka ketika Yesus berdoa, wajahnya berubah rupa, pakaiannya berkilau-kilauan. Bersama dengan Musa, seperti yang kita ketahui bahwa Musa adalah pemimpin perjarahan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, menuju tempat terjanji, yaitu Kanaan. Dan bersama dengan Elia adalah nabi besar dalam sejarah bangsa Israel. Mereka berbincang-bincang dengan Yesus. Mereka membicarakan tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem.
Namun apa maksudnya ke Yerusalem? Yerusalem adalah kota Allah. Yerusalem adalah pusat dan tempat peribadatan orang Israel. Dan melalui Yerusalem, Yesus akan meninggalkan panggung dunia ini menuju kematiannya di salib. Namun sangat beruntung bagi kita, karena melalui kematian Yesus, kita akan keluar dari perbudakan dosa kita. Yesus adalah Musa baru yang akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa menuju Yerusalem baru, yaitu surgawi. Maka inti perbincangan mereka adalah roda perjalanan hidup Yesus menuju kemuliaannya. Injil Lukas juga mengisahkan tentang ketiga muridnya yang sedang tertidur. Namun ketika mereka terbangun, mereka begitu bahagia, mereka begitu senang melihat Yesus dalam kemuliaannya. Petrus sendiri bahkan ingin mendirikan tiga kemah untuk mereka. Namun Petrus tidak memikirkan konsekuensinya. Jika Petrus ingin tetap tinggal di Gunung Tabor, maka dia tidak akan menikmati kemuliaan atau Yerusalem surgawi. Mungkin kita juga pernah seperti Petrus. Kita ingin melestarikan posisi atau jabatan kita karena menguntungkan dan memberikan kemungkinan-kemungkinan. Atau kita ingin tinggal di suatu tempat di mana kita merasa nyaman, merasa diterima, suasana yang menyenangkan, dan kita tidak ingin berpindah dari tempat tersebut. Namun Injil Lukas memang tidak mengisahkan bahwa mereka harus turun dari Gunung Tabor, tetapi Injil Markus dan Matius mencatat peristiwa ini sebagai peristiwa penting, bahwa kita harus turun dari Gunung Tabor, kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus selalu membaharui diri kita supaya bisa masuk ke dalam Yerusalem baru yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Namun seperti yang saya katakan tadi, harus turun, kita harus bekerja dan membaharui diri kita. Ada orang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Jika kita ingin mencapai tujuan kita, kita tidak boleh berhenti pada satu titik. Kita harus selalu terus berusaha untuk membaharui diri kita, karena tujuan hidup kita adalah bersama dengan Yesus dalam Yerusalem surgawi. Jadi mari saudara-saudari, kita bersama-sama untuk merubah diri kita, membaharui diri kita, supaya sampai kepada tujuan kita, yaitu Yerusalem surgawi bersama Yesus. Semoga, amin.